Selamat pagi, Sapa Gembala pagi hari ini. Ingin rindu mengajak Bapak, Ibu, Saudara dan saya untuk membuka Alkitab kita di dalam Efesus 1 ayat 4 sampai ayat kelima. Mengatakan demikian, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Bapak Ibu, Sahabat Gembala ingin memberitahukan kepada kita bahwa ada seorang pria pada waktu pergi ke kantor dan dia datang dan bertanya kepada kita, "Saya seorang Kristen, tetapi saya merasa pertumbuhan rohani saya jalan di tempat." Berarti sama saja tidak bertumbuh. Saudara, saya merasa ini suatu pertanyaan yang harus kita jawab, saudara. Mengapa? Karena apa yang menjadi masalahnya? Seperti demikian dia mengatakan dia berjalan di tempat. Apakah setiap kita kurang mengasihi Tuhan? Apakah juga orang tersebut mengatakan bahwa saya tetap mengasihi Tuhan? Tapi masalahnya bahwa orang tersebut atau mereka yang mengatakan tidak bertumbuh di dalam pertumbuhan rohaninya, karena di dalamnya ada satu masalah, karena dia tidak mengerti sesungguhnya betapa Tuhan sangat mengasihi dia. Mengasihi selalu merupakan respon pertama dari kasih dari Tuhan. Seperti yang kita mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Dan ketika Anda berkata, saya tidak mengasihi Anda, atau tidak mengasihi Tuhan, itu karena Anda tidak mengerti betapa Tuhan adalah Tuhan yang mencintai setiap kita. Bila kita memandang kepada Allah yang sudah tentu mengasihi kita sebagai umat ciptaannya, ini berarti di dalam Alkitab berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus 1 ayat yang keempat. Saudara, untuk dapat memahami tujuan panggilan hidup Anda harus mulai mengerti, memahami akan sifat-sifatnya Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih. Kasih adalah esensi dari sifatnya Tuhan. Dan pusat dari kasihnya adalah saudara, duga saya. Anda diciptakan untuk dikasihi oleh Tuhan. Jika Anda telah memahami kebenaran dan mendalami dan menyimpannya di dalam jiwa Anda, maka Anda akan menemukan kekuatan dan percaya diri dan kedamaian di dalam hidup saudara yang sangat luar biasa. Perhatikan bahwa Allah menciptakan seluruh alam semesta ini sedemikian rupa untuk menunjang keberadaan setiap umat manusia, termasuk kita semua. Sehingga Dia menciptakan Anda dan mengasihi Anda. Saudara, hal yang terpenting yang harus Anda ketahui bahwa Allah menciptakan saudara dan saya untuk mengasihinya. Dan hal yang paling penting dan harus Anda lakukan ialah mengenal dan membalas cinta kasihnya. Saudara, berbeda dengan makhluk hidup yang lain, saudara. Karena saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Supaya Anda dapat mengasihi Dia yang sudah menciptakan saudara dan mengasihi lebih dahulu. Perhatikan, kebanyakan orang menjalani sepanjang hidup mereka dengan melewati
tujuan hidup yang dikehendaki Allah. Mereka tahu segala macam hal, harga saham, skor olahraga, pertandingan, berita kriminologi, atau yang lainnya, saudara. Tetapi mereka tidak mengenal akan Allah. Mereka kehilangan kesempatan untuk menemukan kedalaman kasih Allah dan semua berkat yang telah Dia sediakan bagi mereka. Namun, itu tidak boleh terjadi di dalam diri kita semua. Saudara, perhatikanlah bahwa prioritas kepada Allah harus hidup di dalam diri Anda. Itu sudah jelas, bukan? Oleh karena itu, sangatlah penting bagi Anda untuk melayani, menaati, dan berpegang pada firman-Nya. Tujuan pertama Anda harus untuk mengasihinya. Mari kita ingat baik-baik dan renungkan apa yang sudah kita bahas di atas. Bahwa Allah mengasihi saudara dan saya karena saudara diciptakan dalam rupa dan gambar-Nya. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita mengasihi Allah, berarti kita sudah harus menjadikan Dia nomor satu di dalam kehidupan Anda semua. Tuhan berkati kita. Mari kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan lebih dalam dan lebih dalam, supaya kita mengasihi Dia dan melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan di dalam hidup kita. Terpujilah roh Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin.